Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Regi. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi terkait dengan korupsi. Tapi sebelum kita lanjut pada pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok kami. Itu satu, silakan. Perkenalkan, nama saya Hasna Rusdi. Perkenalkan, nama saya Nomsin Tianggraini. Perkenalkan, nama saya Julfan Udin. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ahmad. Oke, telah perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya pada pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Fenomena ini merupakan masalah global yang terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan institusi publik. Korupsi dapat berupa suap, penggelapan dana, nepotisme, atau praktik curang lainnya. Baik, selanjutnya korupsi melibatkan suap, penggelapan dana, nepotisme, manipulasi kontrak, atau penyalahgunaan wewenang. Biasanya terjadi untuk keuntungan material atau non-material seperti uang, aset, atau jabatan. Selanjutnya yaitu 3 dampak korupsi. 1. Ekonomi, 2. Sosial, 3. Politik. Ekonomi yaitu kerugian negara, dana pabrik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Investasi terhambat. Korupsi menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi minat investor untuk menanamkan modal. 2. Sosial, yaitu ketidakadilan sosial. Korupsi memperparah ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Melemahnya moralitas. Korupsi dapat menciptakan budaya permisif terhadap tindak tidak etis. 3. Politik, yaitu pelemahan demokrasi. Pemimpin yang terpilih melalui cara korup cenderung tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Instabilitas politik. Korupsi sering memicu protes masyarakat, konflik, dan perubahan rezim. 4. Penyebab korupsi. Faktor individu, keserakahan dan ambisi pribadi, keinginan kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan hukum atau moralitas. Budaya dan sosial. Budaya toleransi terhadap korupsi. Adanya anggapan bahwa korupsi adalah hal yang bisa diterima dalam masyarakat. Contoh korupsi, contoh korupsi yaitu ada 2. Yang pertama korupsi di sektor pendidikan, ada juga korupsi di sektor hukum. Yang pertama korupsi di sektor pendidikan yaitu pemotong dana BOS pengolahan sekolah, memotong dana bantuan operasional sekolah BOS untuk kepentingan pribadi. Ada juga korupsi di sektor hukum, suap hakim dan jaksa memberikan suap agar keputusan pengendalian menguntungkan pihak tertentu. Ada juga manipulasi berkas perkara, polisi atau jaksa mengubah berkas perkara untuk melangkangkan hukum pelaku kejahatan. Oke baik, selanjutnya yaitu mengatasi korupsi. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang tegas. Jadi penegakan hukum yang tegas ini seperti hukum berat, memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi agar menimbulkan efek jerah. Terus kemudian penguatan peraturan, yaitu mengimplementasikan regulasi anti korupsi yang jelas dan terbiasa. Terus kemudian yang kedua yaitu perbaikan sistem dan struktur. Reformasi birokrasi, mengurangi prosedur yang berbelit untuk mengimplementasikan celah korupsi. Baik, selanjutnya itu saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan, yaitu korupsi tentang korupsi. Baik, kesimpulannya itu korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, yaitu merugikan kepentingan publik. Tindakan ini dapat menghambat pembangunan, meningkatkan kepentingan sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Mungkin itu penyampaian kesimpulan dari saya. Cukup sekian dari materi yang kami sudah paparkan. Terima kasih dan salam sejahtera.